Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Izi rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat bagi para sahabatnya. Saudaraku, ada 7 langkah supaya kita menjadi sahabat bagi Al-Quran. Langkah yang pertama, supaya kita menjadi sahabat Al-Quran adalah mengimaninya. Orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalamnya kepada manusia, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi manusia, menjadi rujukan dalam setiap perkara mereka, menjadi hakim dalam setiap sengketa mereka, dan menjadi obat dan penawar bagi hati mereka. Langkah yang kedua adalah membacanya. Ketika membaca Al-Quran sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun, menjadi budaya yang mendarah daging dalam hidup kita, maka ketika satu hari kita tidak membaca Al-Quran, kita akan merasa ada satu yang kurang dalam hidup kita. Kita merasakan seperti kita belum makan dan minum, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah makanan bagi rohani kita. Langkah yang ketiga adalah belajar tajwid. Belajar tajwid adalah bentuk kita memuliakan Al-Quran. Kita wajib membacanya dengan tajwid. Kita melafazkannya berdasarkan hukum-hukum bacaannya, makhraj dan huruf-hurufnya. Langkah yang keempat adalah mentadabburi Al-Quran. Persahabatan kita dengan Al-Quran akan semakin bermakna manakala kita sudah menyelami makna-maknanya, kita menikmati irama-iramanya, kita menyelami rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap pilihan huruf dan ayat-ayatnya. Langkah yang kelima adalah menghafalkannya. Supaya Al-Quran menancap dalam dada, tidak hilang di dalam diri kita, menjadi cahaya dalam hati kita, menjadi peneman di kala sepi, menjadi petunjuk di kala kita bingung, menjadi penerang dalam kegelapan, maka Al-Quran wajib kita hafalkan supaya kita bisa menghadirkan Al-Quran kapanpun kita membutuhkannya. Yang keenam adalah mengamalkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah satu sahabat mulia yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi ahli tafsir dan faqih di dalam agama. Orang-orang pernah mengadukan masalah-masalah mereka kepada Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Beliau menjawab permasalahan mereka dengan membawakan ayat Al-Quran. Maka tuntaslah permasalahan mereka. Langkah yang ketujuh, yang terakhir, adalah kita mengajarkannya kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin, kepada manusia seluruhnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, maka kita pun ingin mendapatkan keutamaannya menjadi pengajar Al-Quran, menjadi wasilah penghubung antara kita dengan Al-Quran. Kita menjadi penyelamat dengan Al-Quran itu, kita menyelamatkan banyak manusia dengan kita mengajarkan Al-Quran. Al-Quran tidak layak hanya jika berhenti pada diri kita. Selayaknya kita mengajarkannya, kita sampaikan manfaatnya, kita berikan petunjuk Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian para ahli Al-Quran adalah orang yang setelah belajar Al-Quran maka dia mengajarkannya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penerang hidup kita dan menolong kita pada hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.